Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas. Kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang menjadi lumpuh karena doa ibunya. Ini adalah kisah nyata diambil dari buku ini, buku Su'ul Khatimah. Ya, buku Su'ul Khatimah ini adalah kisah nyata. Buku ini dari terbitan Pustaka Al-Kausar. Penulis Syekh Mahmud Al-Misri, penerjemah Masrur Irham dan Abdul Majid. Baik, di buku ini kisah nyata adalah tentang seorang pemuda yang menjadikan ibunya seperti seorang pelayannya, atau menjadikan ibunya seperti pembantunya atau pelayannya. Dia menyuruh ibunya membuatkan sarapan pagi untuknya, dan ketika sarapan paginya tidak enak, dibantingnya makanan itu, dan dia sering menyakiti ibunya sampai akhirnya dia menjadi lumpuh. Bagaimana cerita selengkapnya saya akan membacakan dari buku ini, buku Su'ul Khatimah. Ini adalah kisah nyata. Bismillah. Syekh Anas bin Said bin Musfir menyebutkan kisah seorang pria yang durhaka kepada ibunya sebagai berikut. Jadi pria ini memperlakukan ibunya dengan kasar dan tidak jarang berani membentak di depan muka wanita yang melahirkan ke dunianya. Jadi pria ini sering membentak ibunya. Bahkan dia kerap mencela dan mencacinya. Dia juga mencela dan mencaci ibunya sendiri. Ibunya yang sudah tua renta seringkali meminta ia mengurangi perangai kasar dan kata-kata kerasnya, ya. Jadi ibunya meminta dia untuk redam emosinya. Semua orang pergi dari sisinya termasuk istrinya sendiri, ya, karena dia orang yang kasar, pria ini, dan suka main tangan, ya. Ia menjadikan ibu kandungnya sendiri sebagai pembantu yang melayani dan mengurusi keperluannya. Nah, padahal terbalik, ya, harusnya ibunya yang membutuhkan kasih sayang dan baktinya. Sudah banyak air mata berlinang di pipi ibunya saat dia memohon kepada Allah. Pada suatu hari ia datang ke rumah ibunya dalam keadaan emosi seperti kerasukan setan. Ia berteriak dan membentak ibunya dekat di wajahnya. "Kamu tidak menyiapkan sarapan?" tanya dia dengan suara keras. Berdirilah ibu tua itu dengan tangan yang gemetaran, ya, takut karena dia membentaknya, dan tubuh ringkih memikul masa tua, penyakit dan kesedihan untuk menyiapkan sarapan. Akhirnya ibunya menyiapkan sarapannya, tapi pemuda ini melihat makanan yang dihidangkan ibunya tidak menarik selera. Ia membantingnya ke lantai. Jadi ibunya udah kasih sarapan, dibentak, terus dibantingnya sarapan ini ke lantai karena dia tidak berselera dengan makanan ini. Dia mulai kalap. Pemuda ini mulai kalap dan tiba-tiba marah tidak karuan. Dia menggerutu, ya, "Hidupku menderita oleh perempuan tua beruban seperti dia," maksudnya ibunya. "Aku tidak tahu sampai aku bakal terbebas darinya." Dia marah-marah emosi. Saat ia marah itu, mengatakan kata-kata itu, menangislah ibunya. "Putraku, takutlah kepada Allah." Ibunya mengatakan hal demikian, ya, menasehatinya, tapi malah bertambah marah dia dinasehati ibunya. Dia dipegang baju ibunya, lalu ia gerak-gerakan dengan keras. Kemudian dia mengatakan, "Dengar, aku tidak butuh nasihat, aku bukan orang yang bisa kamu omongi, takutlah pada Allah." Dia hempaskan jauh ibunya begitu saja. Nah, kini isak tangis sang ibu. Jadi ibunya menangis, dia malah tertawa, dia malah tertawa kencang. Anaknya itu tertawa kencang, dia katakan, "Jika kamu akan mendoakanku celaka," nah ini dia, "jika kamu akan mendoakanku celaka, kamu kira Tuhan akan mengabulkan doamu?" Anak ini sampai berkata seperti itu. Dia lalu pergi keluar. Berhari-hari ibunya terus-menerus menangis siang dan malam karena menanggung derita berat. Ia menangisi anak satu-satunya. Jadi ini anak satu-satunya yang ia habiskan hidupnya untuk mendidiknya. Kemudian anaknya itu keluar naik mobil, dia kencangkan volume suara musik untuk lepas dari apa yang dia perbuat terhadap ibunya. Sang ibu kemudian mengadukan segala sesak dan sakit di hatinya kepada Allah, sembari berkata, "Cukuplah bagi Allah dan Dia adalah sebaik-baik penolong." Nah, waktu itu tengah dalam perjalanan ke daerah sebelah, si anak ini dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba seekor unta ya, binatang unta,
atas kuasa Allah berdiri di tengah jalan. Jadi Pak, begitu dia lagi naik mobil ada unta berdiri di tengah jalan. Saking kencangnya mobil yang dikendarainya bergetar. Dia tidak mampu memegang setir hingga kemudian menabrak unta tadi. Jadi dia nggak sempat berhenti karena kencang ditabrak tuh unta. Akhirnya terjadilah karena ditabrak dia kencang, unta kan besar. Terjadilah kecelakaan. Sepotong besi menusuk isi perutnya. Cedera ini mengakibatkan ia menderita stroke. Dari kecelakaan ini ia menderita stroke, yakni kelumpuhan pada 4 anggota gerak. Hanya kepalanya saja yang bisa ia gerakan. Hanya kepalanya saja yang bisa ia gerakan. Dia melewati sisa hidupnya bersama kelumpuhan hingga ajal menjemputnya. Astagfirullah, semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan dosa, yakni semoga Allah menghindarkan kita dari durhaka. Dan semoga Allah selalu membuat kita berbakti kepada ibu kita. Karena doa ibu sangatlah mustajab. Banyak peristiwa-peristiwa yang langsung terjadi karena doa ibu. Salah satunya adalah tentang Juraij, ahli ibadah yang sedang sholat. Bisa dibaca kisah tentang Juraij. Kemudian dipanggil ibunya tapi dia tidak menjawab. Dia sedang sholat. Ibunya kesal, kemudian ibunya berdoa, jangan kau maksudnya Juraij itu hendaklah dipertemukan atau digoda oleh seorang pelacur. Karena kesal ibunya berdoa seperti itu. Jadi ketika seorang anak sholat sunnah maka wajib dia menjawab panggilan ibunya. Juraij memilih untuk sholat dan akhirnya takdir Allah, Juraij digoda oleh seorang wanita nakal. Tapi wanita nakal itu tidak bisa menggoda Juraij. Akhirnya wanita nakal itu berzina dengan orang lain sampai hamil. Tetapi dia memfitnah Juraij bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil dari hubungannya dengan Juraij. Maka masyarakat mulai menghujat, mencela Juraij. Tapi kemudian Juraij berdoa dan menunjuk anak bayi itu. Maka anak bayi itu mengatakan bahwa Juraij bukanlah bapaknya. Disampaikan luar biasa mukjizat ini, luar biasa ya. Karena Juraij adalah ahli ibadah. Dari situ Juraij diberi pertolongan. Hal ini Juraij menyadari karena dia tidak menjawab panggilan ibunya. Jadi berhati-hatilah dengan doa ibu karena mustajab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.